Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara kembali membahas mengenai soal-soal seleksi kemampuan dasar pada seleksi sekolah kedinasan di tahun 2022. Dan pada video kali ini pula, Widya Suara akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan yang katanya berdasarkan dari FR yang beredar, TWK pada tahun 2022 ini lebih banyak genrenya adalah penalaran. Dan ya, informasi dari berbagai sumber mengatakan bahwa TWK adalah pepundu sesungguhnya pada seleksi sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Ini adalah video part ketiga, jadi teman-teman yang belum menonton pada part pertama dan part kedua, silakan membuka konten Video Suara Makassar untuk menemukan video pertama dan video keduanya. Tidak usah berlama-lama, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama ini adalah soal yang berhubungan dengan lembaga tinggi negara. Katanya berdasarkan dari FR, Telegram maupun Instagram, lembaga negara ini termasuk tipikal soal yang paling banyak keluar, tapi tidak menanyakan pada fungsinya saja, tapi terkait mengenai makna-makna dari fungsi-fungsi lembaga tinggi negara. Salah satu lembaga tinggi negara yang katanya paling banyak muncul atau yang ditanyakan adalah Mahkamah Konstitusi. Soalnya seperti ini. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar mengamanahkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kata final pada pasal tersebut bermakna apa? Adik-adik untuk menjawab silakan di-pause video ini dan setelah ini kita akan bahas kira-kira apa ya jawabannya. Berdasarkan soal tersebut, ya, Widya Suara merangkum bahwa ketika kita ingin menjawab mengenai soal-soal yang berkaitan mengenai lembaga tinggi negara, secara tidak langsung adik-adik harus memahami fungsi dari lembaga negara tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang berada pada pembagian kewenangan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjabarkan sejumlah wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang paling pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi, tidak semua lembaga negara, hanya lembaga negara yang telah diberikan kewenangannya pada undang-undang dasar. Yang ketiga adalah memutuskan pembubaran partai politik, dan yang terakhir adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, selanjutnya ternyata Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut itu diamanahkan pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, di mana fungsi Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat akan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, pertanyaan pada soal adalah putusan bersifat final nih. Apa makna dari putusan final tersebut? Nah, Widyaswara sudah mencoba untuk merangkum ya makna dari kenapa akhirnya di amandemen Undang-Undang Dasar dan akhirnya menyematkan kata final, sifat putusan itu bersifat final. Ada 3 ya faktor makna dari putusan bersifat final. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum bermakna positif dan akibat hukum yang bersifat bermakna negatif. Jadi di sini, ada 2 maknanya. Yang pertama adalah, akibat hukum biar bermakna positif, yaitu mengakhiri suatu sengketa hukum, menjaga prinsip check and balances, dan mendorong terjadinya proses politik. Ya, jadi ini, makna dari sifat final tersebut untuk mencegah terjadinya, eee, sengketa-sengketa yang berkepanjangan, sehingga dia bersifat final. Jadi tidak perlu lagi ada tingkatan-tingkatan penyelesaian sengketanya. Yang kedua adalah untuk menjaga prinsip check and balances. Jadi Mahkamah Konstitusi itu menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi ketika kedua pemangku kepentingan itu memiliki fungsi yang tinggi atau yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah mendorong terjadinya proses politik dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam makna negatif itu tentunya yaitu tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum. Maksudnya seperti ini, ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap final, berarti tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa lagi ada yang, menganggap bahwa putusan itu tidak tepat. Sehingga ada beberapa, kondisi di mana ketika putusan itu bersifat final, nantinya akan menimbulkan kekosongan hukum. Kita kembali ke soal, pada soal di sini ditanyakan adalah terkait mengenai makna finalnya atau finalnya. Kalau di poin A adalah setelah melalui proses banding dan kasasi. Nah, ini yang poin kenapa alfa ini salah. Karena dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya tingkatan proses peradilannya, yaitu banding dan kasasi. Proses banding dan kasasi ini hanya dikenal pada Mahkamah Agung, ya, di mana dia pada peradilan tingkat pertama, tingkat kedua, dan masuk kepada ranah Mahkamah Agung itu sendiri. Bravo, kenapa bisa salah? Teman-teman semua bisa melihat di sini putusan yang dilahirkan MK menjadi putusan terakhir dari berbagai macam proses pengadilan. Jadi ini sama maknanya dengan alfa. Sekali lagi saya tekankan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sama prosesnya dengan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung itu mulai dari peradilan tingkat pertama atau misalkan teman-teman itu bisa temukan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, atau pengadilan tun. Dan tingkat kedua adalah pengadilan tingginya. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu tidak punya proses pengadilan seperti Mahkamah Agung. Delta kenapa salah? Karena di sini kalimatnya sebenarnya benar, tapi tidak berkaitan mengenai makna pasal tersebut. Error kenapa salah? Karena di sini dikatakan bahwa putusan tersebut final menandakan bahwa kekuatan hukum yang sangat kuat pada putusan tersebut. Padahal amandemen pada Undang-Undang Dasar Pasal 24C ini dimaknakan agar diterapkannya prinsip check and balances. Jadi tidak ada yang namanya lebih kuat atau lebih tertinggi. Sehingga jawaban yang tepat adalah Charlie. Kita lanjut soal nomor kedua. Soal nomor kedua ini berkaitan mengenai konflik, ya. Kalau konflik kita berbicara mengenai konflik, berarti berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI itu sendiri sebagai konsensus bernegara. Nah, ini juga merupakan soal-soal yang paling banyak muncul dalam FRTWK, ya. Jadi dia berbagai macam. Nah, ini adalah salah satu, model soal yang berkaitan mengenai konflik-konflik atau keterlibatan Indonesia dalam diplomasi Indonesia dan negara-negara atau masyarakat-masyarakat internasional. Oke, soalnya seperti ini. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau GIM untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik di antara mereka. Di bawah ini yang menjadi alasan Indonesia kerap terlibat dalam mengatasi konflik internasional, kecuali, hati-hati ya, jadi ada kata kecualinya. Di sini adik-adik semua harus memahami kenapa Indonesia itu selalu ingin terlibat ketika ada negara-negara yang mengalami konflik, baik itu internal maupun eksternal. Silakan dijawab adik-adik. Saya berikan waktu untuk menjawab. Silakan di-pause video ini karena setelah ini kita akan masuk pada pembahasan. Ya, pada soal-soal seperti ini ketika adik-adik menemukan soal yang berkaitan mengenai konflik, ya, konflik dan ada keterlibatan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik tersebut, Indonesia, memiliki alasan konstitusi mengapa akhirnya Indonesia selalu terlibat terhadap penyelesaian sengketa internasional tersebut atau penyelesaian konflik-konflik tersebut. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana salah satu kalimatnya menyatakan bahwa Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi terhadap perjanjian luar ini yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat, konsekuensinya adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan
serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi setelah mereka menyepakati dalam perjanjian luhur, mereka harus berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia, sehingga Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Lalu bagaimana Indonesia nih harus terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia itu? Ya, jadi, ketika kita sudah menuliskan dalam perjanjian luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satunya itu pada kalimat alinea keempat. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya dengan, komitmen perdamaian dunia Indonesia, dia berperan aktif ya, organisasi dunia seperti Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB. Nah, berdasarkan dari perjanjian luhur tersebutlah akhirnya Indonesia memiliki tujuan politik bebas aktif. Apa yang dimaksudkan dengan bebas aktif adik-adik? Apa ada yang tahu? Ya, bebas diartikan bahwa Indonesia tidak ada intervensi dari negara manapun. Dan makna aktif dinyatakan bahwa Indonesia akan terus aktif ya, ya terus aktif untuk mengkampanyekan yang namanya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan. Di mana dengan ciri-ciri keaktifan tersebut adalah Indonesia ikut terlibat dalam organisasi-organisasi dunia. Jadi kalau misalnya kita kembali ke soal adik-adik semua, di sini, dinyatakan bahwa alasannya kenapa Indonesia itu ikut serta dalam mengatasi konflik tersebut, kecuali Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan Error adalah alasan mengapa Indonesia akhirnya sering ikut mengatasi konflik-konflik tersebut atas dasar amanah konstitusi. Sedangkan kalau error kenapa salah? Sebenarnya di awalnya benar nih, upaya Indonesia dalam mengakui perbedaan kepentingan setiap negara dengan mewujudkan keberpihakannya kepada salah satu negara. Jadi di sini kesannya di awalnya manis nih, di akhir-akhir ternyata kenapa akhirnya dia ingin menjadi penengah? Karena dia ingin memenangkan salah satu negara. Nah, ini mengapa akhirnya error adalah jawaban yang salah. Nah, gimana nih? Sudah 2 pertanyaan, adik-adik? Apakah sudah ada jawabannya yang benar semua? Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, saya biasanya menyebutnya TWK rasa TKP ya. Serigala berburu domba sih menurut saya ya. Kenapa saya katakan seperti itu, karena soal ini sebenarnya ditempatkan pada soal TKP dan genre atau indikatornya adalah sosial budaya, tapi kerap ditemukan pada soal TWK pula dan mau tidak mau teman-teman harus bisa menjawabnya. Soalnya seperti ini, Anda merupakan seorang CPNS yang ditempatkan di daerah Indonesia Timur bersama rekan Anda yang namanya adalah Selayar, yang berasal dari wilayah Indonesia Barat. Selama proses latsar, teman-teman di asrama Anda merasa terganggu dengan intonasi suara Selayar yang sangat keras dan terkesan marah. Ya, jadi di sini, ada konflik kepentingan nih. Ya. Sikap yang Anda lakukan, nah persis nih pertanyaannya, sikap yang Anda lakukan adalah sikap yang Anda sebaiknya lakukan. Ini sama persis dengan pertanyaan di TKP. Saya berikan waktu untuk menjawab, adik-adik silakan dijawab. Untuk menjawab ini silakan dijeda, di-pause ya, untuk menjawab dan silakan dicerna, karena kalau ketemu dengan soal ini jangan terburu-buru, pelan-pelan saja ya untuk menemukan jawabannya. Ya, soal ini saya tadi sudah katakan bahwa soal TWK rasa TKP, di mana cara mengerjakannya tentu harus bisa menebak angka 5 secara tepat, karena, di sini hanya ada 2 option, pilihan nol atau pilihan angka 5. Mengerjakan soal TWK ini dengan rasa TKP ini tentunya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tidak terlepas pada konsensus bernegara. Jadi kalau TKP kita ngerjainnya itu berdasarkan indikator yang diberikan oleh Menpan, sedangkan TWK kita harus tentunya tetap berpegang teguh pada konsensus bernegara. Konsensus bernegara itu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Nah, pada soal ini lebih condong kepada konsensus bernegara yang relevan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana salah satu nilai dasarnya yaitu toleransi. Nah, kalau kita sudah tahu mengenai, indikatornya Bhinneka Tunggal Ika dengan menggunakan nilai dasar toleransi, kita bisa lihat nih, poin alfa ini tidak mencerminkan toleransi ya.
perbedaan itu jelas adanya katanya Bintang Tunggal. Bravo, benar, tapi tidak ada solusinya. Nah, hati-hati nih ya. Kalau ketemu sama soal TWK, rasa TKP, kita lihat dulu. Karena biasanya soalnya banyak yang benar, pilihannya banyak yang benar, tapi tidak memberikan solusi, untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam. Jadi kita simpan yang Bravo. Charlie, ini Charlie sama dengan Alpha, di mana, dia tidak tidak memberikan, atau menerapkan nilai-nilai toleransi di dalamnya. Delta sama, jadi Bravo dan Delta ini sama, tidak memberikan solusi, sebenarnya tidak ada masalah, benar, ya, tapi tidak memberikan solusi nih. Nah, kalau kita lihat dari poin atau pilihan error, di sini dia bilang seperti ini, "Memaklumi, Swair, dan mengajak rekan-rekan Anda untuk bersama-sama mencoba untuk memahami perbedaan." Jadi di sini sebenarnya kalau kita berhenti pada kalimat pertama, ini sama dengan pilihan Bravo dan Delta. Tapi bedanya kenapa error ini yang benar, karena error memberikan salah satu solusi di mana dia mengajak Swair untuk berinteraksi lebih banyak dengan kami. Jadi dia mencoba untuk berbaur, beradaptasi, dan tetap menjunjung yang namanya toleransi. Ya, itu adalah 3 soal yang berkaitan mengenai TWK dengan genre penalaran. 3 soal ini kira-kira teman-teman sudah jawabnya benar semua atau tidak nih? Karena, ujian semakin dekat, apalagi ini adalah minggu-minggu yang semakin dekat karena sudah ada beberapa sekolah kedinasan yang selesai. Kalau dilihat dari jadwal yang saat ini sedang, berlangsung pada Sekolah Kedinasan Poltekim dan Kaminzun ya, STAN. Oke teman-teman semua, itu adalah video pembahasan dari Widya Suara terkait mengenai TWK penalaran. Terima kasih banyak, tetap setia menunggu video-video pembahasan dari Widya Suara Makassar. Mudah-mudahan Widya Suara bisa terus berproduktif untuk menghasilkan video-video yang berkaitan mengenai pembahasan-pembahasan soal. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan terkait mengenai, menunggu mungkin jadwal-jadwal, upload dari Widya Suara. Semoga ke depannya Widya Suara bisa konsisten untuk mengupload soal-soal tersebut. Jangan lupa subscribe ya Widya Suara Makassar dan follow Instagram Widya Suara pada Widya Suara Makassar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.